Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Quran At-Tolaq surat ke-65 ayat 2 sampai 5. Jaminan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza balaghna, maka apabila mereka telah mendekati ajalahunna, akhir idahnya, fa'amsikuhunna, maka rujuklah kembali kepada mereka bima'ruf, dengan baik. Jadi jika sudah selesai idahnya, silahkan kembali lagi, rujuk suami itu kepada istrinya. Au fariquhunna bima'ruf, atau menceraikannya, melepaskannya juga harus bima'ruf, dengan baik. Bima'ruf artinya dengan baik, yaitu dengan niat memperbaiki kembali hubungannya dengan istrinya dan menggaulinya dengan cara yang baik. Ada kalanya juga si suami bertekad tetap menceraikannya pun dengan cara yang baik, tanpa memburuk-burukkan istrinya, tanpa mencaci makinya, tanpa mengecamnya, gitu. Ceraikan dengan cara baik, penyelesaian yang baik, yang bagus, jangan sampai saling menyakiti. Begitupun ketika rujuk kembali, jangan niat untuk menyakitinya lagi dan lain sebagainya. Wa ashidu dzawa adlin minkum, dan bersaksikanlah dengan zawa adlin, dengan dua orang saksi adlin, yang adil, minkum, di antara kamu. Ketika mau cerai, ketika mau rujuk, ya, pun harus ada saksi, dua orang saksi yang adil. Begitupun ketika akan pisah, melepaskannya. Allah alam bisawab. Yakni dalam rujuk itu jika kamu bertekad untuk kembali, ya, jadi diusahakan ketika rujuk harus ada saksi, ya, dua orang saksi. Ya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Ibnu Jurayj yang mengatakan bahwa tidak boleh seorang melakukan nikah dan talak serta rujuk kecuali harus ada orang saksi laki-laki yang adil. Seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena ada uzur. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus syahadata lillah, adalah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Zalikum yu'adzu bihi, demikianlah diberi pengajaran dengan itu, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kalian orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, ikuti itu.
rujuk dan pisah harus ada saksi, 2 orang yang adil. Yakni apa yang telah kami beritakan kalian untuk menjalankannya, yaitu menggunakan saksi dan menegakkan persaksian. Tidak lain orang yang melakukannya itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kalian orang beriman, kan gitu, dan hari akhirat, taati. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum ini bagi orang yang takut terhadap sisa Allah di hari akhirat nanti. May yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, ya Allah akan membukakannya jalan keluar, makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah akan memberikan rezeki dari arah la yahtasib, tidak disangka-sangkanya. Maksudnya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua apa yang dilarang, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari urusannya dan memberi rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Artinya dari arah yang tidak terdetik oleh hatinya. Gitu. Firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan bagian jalan keluar. At-Talaq ayat 2. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu disebutkan, diceritakan kepadaku itu Mahdi ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim dari Al-Hakam ibnu Mus'ab dari Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas dan ayahnya dan kakaknya yaitu Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man aktsara min istighfar, para siapa yang berbanyak bacaan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahannya jalan keluar. Rasulullah mengasih resep biar dapat makhraja, ya bertakwa dan berbanyak istighfar. Wa man kulli dikin makhraja, yang berbanyak bacaan istighfar akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa razaqna farzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah tiada disangka-sangka. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksud barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan baginya jalan keluar, artinya bahwa Allah akan menyelamatkannya dari setiap kesusahan di dunia dan akhirat dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ar-Rabi ibnu Qaisam juga berpendapat maksudnya jalan keluar dari setiap perkara yang menyempitkannya, yakni menyusahkannya. Ikrimah mengatakan, masalah ayat ini mengatakan bahwa
Pada siapa yang melakukan perceraian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Juga sesuai Ibnu Mas'ud dan Masyruq pun mengatakan, maksud ayat barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar adalah yakni dia mengetahui bahwa jika Allah menghendaki niscaya memberinya, dan jika Allah tidak menghendaki niscaya dia mencegahnya. Lantas maksud dari arah yang tiada disangka-sangka adalah maksudnya dari arah yang tiada diketahuinya. Qatadah berpendapat pada siapa yang bertakwa kepada Allah dia akan mengadakan bagian jalan keluar, artinya dari semua kesulitan urusannya dan kesusahan di saat menjelang kematiannya. Qatadah. Terus memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka adalah maksudnya sesuai dengan apa yang dicita-citakannya, tetapi tidak terlintas dalam benaknya yang akan dapat diraih. Allah a'lam bishawab. As-Sadi juga berpendapat maksud ayat tolak 2 itu mayataqillah yaj'al makhraja adalah menjatuhkan talaknya sesuai dengan tuntunan sunnah dan berujuk dengan tuntunan sunnah. Seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Auf bin Malik al-Fazim mempunyai seorang putra yang tertawan di kalangan kaum muslimin musyrik. Anak-anaknya itu, bapaknya itu mendatangi Rasulullah, mengadu nasib anaknya tertangkap itu, tentang kemiskinan juga yang menimpa dirinya, dan Rasulullah menganjurkan untuk bersabar dengan musibah tersebut. Terus beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan menjadikan bagimu jalan keluar. Tidak lama kemudian ternyata putranya itu yang tertangkap tadi bisa meloloskan diri dari tangan musuh dengan membawa ternak kambing hasil jarahannya. Artinya kalau orang bertakwa akan dijadikan jalan keluar. Artinya bahwa untuk urusan rezeki, Sufyan dari Abdullah bin Isa, dari Abdullah ibnu Abul Ajad, dari Sauban mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bizambi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar tersumbat rezekinya disebabkan suatu dosa yang dilakukannya. Wala yaruddu qadara ila doa. Dan tiada yang dapat menolak takdir selain dengan doalah kita bisa dirubah takdir kita. Wala yazidu fil umuri illal bir. Dan tiada yang dapat menambah usia selain dari kebaikan. Jadi ingin nambah usia, berbuat kebaikan. Allah a'lam bishawab. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Gitu. Ada satu hadis Nabi, maning taqata'a ilallah kafahullah kullamanu ma'unihi warazaqahu min haitsu la yahtasib wa min qata'a ila dunya wa kullahu ilaiha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan dari semua biaya dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya. Hati-hati ya, jangan sampai terlena dengan dunia. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya.
Jadi qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Innallaha balighu amrihi. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, yakni melaksanakan ketetapan dan hukum-hukum Allah terhadap makhluknya menurut apa yang dikehendaki dan yang diinginkan oleh Allah SWT. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Semana dengan ini Ar-Ra'd ayat 8, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu pada sisi ada ukurannya. Kemudian apalagi jaminan orang yang muttaqin itu, wallahi ya'isna, perempuan-perempuan yang telah berhenti minal mahid, dari haid, min nisaikum, di antara istri-istrimu, inirtabtum, jika kamu ragu-ragu, fa'iddatuhunna, maka iddahnya adalah salah satu asyhur, iddahnya 3 bulan. Orang yang sudah berhenti haid, menopause lah, dan dari istrimu, maka jika kamu ragu, iddahnya itu 3 bulan. Wallahi, yang perempuan yang tidak haid, walatul ahmal, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, ajalahunna ayyadna hamlahunna, waktu iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Mayyattaqillaha, dan pada siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, niscaya dia akan memberi baginya dalam urusannya suatu kemudahan. Akan diberikan kemudahan dalam setiap masalah, urusan dan lain sebagainya. Ini jaminan Allah kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalik, itulah amrullah, perintah Allah, anzalahu, yang diturunkannya, ilaikum, kepadamu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Jaminan Allah lagi untuk orang-orang yang bertakwa adalah may yattaqillah, barang siapa bertakwa pada Allah, yukaffir anhu, niscaya Allah akan menghapus sayyiati, kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya, asal jangan dosa yang kabair, jangan dosa yang besar. Wa yu'zim lahu ajru, dan akan melipat gandakan baginya pahala. Jadi jaminan Allah norma taqwa adalah yang pertama, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar setiap dari masalah. Bayarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka datangnya. Nah, ketika dia wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dia yang bertakwa, berserah diri, maka Allah menjamin wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Gitu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesuatu semuanya ada. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dijadikan kemudahan dalam segala urusan. Dan jika dia bertakwa, yang terakhir jaminan Allah, yukaffir anhu sayyiati, dihapus tuh kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan dilipat gandakan pahala. Luar biasa kalau bisa mencapai takwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.